Bayangkan dunia tanpa batas negara. Dunia di mana kewarganegaraan hanyalah kenangan masa lalu, peninggalan zaman dulu. Bayangkan komunitas global yang disatukan bukan oleh garis di peta, melainkan oleh nilai-nilai dan cita-cita bersama. Inilah janji masa depan dengan pemerintahan global yang terdesentralisasi. Masa depan di mana umat manusia melampaui batasan negara bangsa. Selama berabad-abad, negara bangsa telah mendefinisikan identitas kita, menentukan kesetiaan kita, dan seringkali memicu konflik. Tetapi bagaimana jika kita bisa membayangkan cara lain untuk mengatur diri kita sendiri? Bagaimana jika, alih-alih dipisahkan oleh batas-batas yang dibuat-buat, kita disatukan oleh rasa kemanusiaan kita bersama? Ini bukan mimpi utopia, tetapi kemungkinan nyata yang dapat kita capai. Kemajuan teknologi, ditambah dengan kesadaran yang berkembang tentang keterhubungan kita, menciptakan kondisi untuk era baru kerjasama global. Masa depan menyimpan potensi untuk dunia, di mana kolaborasi mengalahkan persaingan, dan di mana kesejahteraan semua orang lebih diutamakan daripada kepentingan satu negara. Inilah janji pemerintahan global yang terdesentralisasi. Negara bangsa yang dulunya merupakan mercusuar kemajuan dan ketertiban semakin menunjukkan usianya. Tantangan abad ke-21, perubahan iklim, pandemi global, kesenjangan ekonomi, melampaui batas negara. Ini adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Model pemerintahan tradisional dengan penekanannya pada kedaulatan nasional dan persaingan tidak siap untuk mengatasi masalah kompleks ini. Negara bangsa dengan keterbatasannya yang melekat menjadi penghambat kemajuan. Kita membutuhkan paradigma baru yang merangkul keterhubungan kita dan memberdayakan kita untuk bekerja sama sebagai komunitas global. Paradigma baru ini sedang muncul, didorong oleh kekuatan globalisasi dan kemajuan teknologi. Revolusi digital khususnya mendobrak hambatan dan mendorong tingkat keterhubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi mengalir bebas melintasi batas. Ide menyebar dengan kecepatan kilat dan orang-orang dari seluruh penjuru dunia terhubung dan berkolaborasi dengan cara yang tidak terbayangkan beberapa dekade yang lalu. Keterhubungan yang berkembang ini menciptakan kesadaran global baru. Rasa takdir bersama yang melampaui identitas nasional. Kesadaran global yang muncul inilah yang akan meletakkan dasar bagi pemerintahan global yang terdesentralisasi. Pemerintahan terdesentralisasi menawarkan alternatif yang menarik untuk keterbatasan negara bangsa. Alih-alih kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kekuasaan didistribusikan secara lebih luas di seluruh penduduk. Pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Bayangkan dunia di mana partisipasi politik tidak terbatas pada memberikan suara setiap beberapa tahun. Dalam sistem yang terdesentralisasi, warga negara dapat memiliki suara langsung dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat mengambil banyak bentuk, dari platform online untuk demokrasi deliberatif hingga sistem berbasis blockchain untuk pemungutan suara dan pemerintahan. Desentralisasi juga mendorong ketahanan yang lebih besar. Dalam sistem terpusat, satu titik kegagalan dapat melumpuhkan seluruh sistem. Sistem yang terdesentralisasi, di sisi lain, lebih tahan terhadap guncangan dan gangguan. Ini karena kekuasaan didistribusikan di antara banyak node, sehingga jauh lebih sulit bagi satu aktor untuk mengganggu seluruh jaringan. Transisi ke pemerintahan global yang terdesentralisasi tidaklah mudah. Ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam pemikiran kita, dari pola pikir persaingan menjadi pola pikir kerjasama. Tetapi manfaat potensialnya, dunia yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan, sepadan dengan usaha yang dilakukan. Di jantung paradigma baru ini terletak teknologi blockchain, sebuah inovasi revolusioner dengan potensi untuk mengubah tata kelola seperti yang kita kenal. Blockchain pada intinya adalah buku besar yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Cara yang aman dan transparan untuk melacak dan memverifikasi transaksi. Bayangkan dunia di mana semua data pemerintah, dari anggaran dan pengeluaran hingga undang-undang dan catatan pemungutan suara, disimpan di blockchain publik yang tidak dapat dirusak. Ini akan mengantarkan era transparansi dan akuntabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korupsi hampir tidak mungkin terjadi. Tetapi, potensi blockchain jauh melampaui sekadar meningkatkan transparansi. Itu juga dapat digunakan untuk menciptakan bentuk-bentuk baru partisipasi demokratis.
Bayangkan misalnya platform global di mana warga negara dapat secara langsung mengusulkan dan memberikan suara pada kebijakan menggunakan sistem pemungutan suara berbasis blockchain. Ini akan memberi warga negara suara yang nyata dan bermakna dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Teknologi blockchain berpotensi untuk merevolusi cara kita mengatur diri kita sendiri, menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini adalah alat yang ampuh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana kekuasaan didistribusikan secara lebih merata dan di mana suara semua orang didengar. Bagian 5. Mata uang global untuk masyarakat global. Sama seperti kita membutuhkan sistem pemerintahan baru untuk dunia yang terglobalisasi, kita juga membutuhkan model ekonomi baru. Sistem saat ini yang didasarkan pada mata uang nasional dan didominasi oleh segelintir institusi yang kuat, tidak lagi melayani kebutuhan umat manusia. Mata uang global yang terdesentralisasi seperti Bitcoin menawarkan alternatif yang menarik. Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan manapun. Ia beroperasi pada jaringan yang terdesentralisasi, membuatnya tahan terhadap sensor dan manipulasi. Mata uang global yang terdesentralisasi dapat membantu menyamakan kedudukan, memberi orang-orang di negara berkembang akses yang lebih besar ke layanan keuangan, dan mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang nasional yang tidak stabil. Itu juga dapat memfasilitasi transaksi lintas batas, sehingga lebih mudah bagi bisnis untuk beroperasi secara global, dan bagi individu untuk mengirim uang kepada orang yang dicintai di luar negeri. Transisi ke mata uang global yang terdesentralisasi tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi, ini adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi global yang lebih adil dan merata, yang bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Bagian 6, biosentrisme, mengubah nilai-nilai kita. Pergeseran menuju pemerintahan global yang terdesentralisasi harus disertai dengan perubahan nilai-nilai yang mendasar. Kita harus beralih dari pandangan dunia antroposentris yang telah mendominasi selama berabad-abad. Pandangan dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan memandang alam sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi. Sebagai gantinya, kita harus merangkul biosentrisme, pandangan dunia yang mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup. Biosentrisme menyerukan penilaian ulang radikal atas hubungan kita dengan alam. Ini menuntut agar kita mengakui saling ketergantungan kita dengan semua kehidupan di bumi, dan bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan planet ini. Pergeseran menuju biosentrisme bukan hanya tentang melindungi lingkungan. Ini tentang mengakui bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan terpisah darinya. Ini tentang memahami bahwa kesejahteraan kita sendiri terkait erat dengan kesehatan planet ini. Merangkul biosentrisme berarti memikirkan kembali model ekonomi kita, pola konsumsi kita, dan cara hidup kita. Ini berarti beralih dari paradigma pertumbuhan tanpa akhir ke paradigma keberlanjutan dan keseimbangan. Bagian 7, teknologi untuk kemanusiaan. Teknologi sering dipandang sebagai berkah dan kutukan, yang mampu menghasilkan kebaikan dan kejahatan yang besar. Dalam masyarakat global yang terdesentralisasi, teknologi harus dimanfaatkan untuk kemajuan umat manusia dan planet ini. Kecerdasan buatan, otomatisasi, dan teknologi baru lainnya memiliki potensi besar untuk mengatasi beberapa tantangan dunia yang paling mendesak. Bayangkan sistem yang didukung AI, yang dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, memprediksi dan mengurangi bencana alam, dan mengembangkan solusi energi berkelanjutan. Bayangkan dunia, di mana otomatisasi membebaskan manusia dari pekerjaan yang membosankan, memungkinkan mereka untuk mengejar usaha yang lebih kreatif dan memuaskan. Namun, revolusi teknologi ini harus dipandu oleh pertimbangan etika. Kita harus memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab, dengan pengamanan untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan teknologi yang memberdayakan individu, mempromosikan kesetaraan, dan meningkatkan hubungan kita dengan alam. Teknologi, di tangan yang tepat dan dengan niat yang tepat, bisa menjadi kekuatan yang ampuh untuk kebaikan. Ini dapat membantu kita membangun dunia yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Bagian 8, pendidikan dan pencerahan di dunia tanpa batas. Pendidikan, dalam arti sebenarnya,
lebih dari sekadar mentransfer ilmu pengetahuan. Ini tentang mendorong pemikiran kritis, menumbuhkan empati, dan memberdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam masyarakat global yang terdesentralisasi, pendidikan mengambil tingkat kepentingan baru. Kita perlu beralih dari model pendidikan usang yang menekankan hafalan dan spesialisasi yang sempit. Sebaliknya, kita perlu mendorong lingkungan belajar holistik yang memelihara kreativitas, pemikiran kritis, dan kewarganegaraan global. Bayangkan sistem pendidikan yang membekali individu dengan keterampilan untuk menavigasi kompleksitas dunia yang berubah dengan cepat. Bayangkan sekolah-sekolah yang mengajar anak-anak tentang budaya, bahasa, dan perspektif yang berbeda, menumbuhkan rasa saling pengertian dan empati global. Pendidikan memiliki kekuatan untuk mendobrak hambatan, menantang prasangka, dan menciptakan warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat. Di dunia tanpa batas, pendidikan menjadi landasan masyarakat global yang adil dan damai. Bagian 9. Kontrak sosial baru untuk era baru. Transisi menuju pemerintahan global yang terdesentralisasi membutuhkan kontrak sosial baru yang mencerminkan nilai-nilai era baru ini. Kontrak sosial baru ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Itu harus menjamin hak dan kebebasan dasar untuk semua orang, terlepas dari kebangsaan, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Itu harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari keadaan kelahiran mereka. Kontrak sosial baru ini juga harus mengakui tanggung jawab kolektif kita untuk menjaga planet ini dan sumber dayanya. Itu harus mempromosikan praktik berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi ancaman mendesak dari perubahan iklim. Ini bukan kontrak antara penguasa dan yang diperintah, tetapi perjanjian di antara yang sederajat, komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Ini adalah pengakuan bahwa kita semua saling berhubungan dan bahwa nasib kita saling terkait. Bagian 10. Pengelolaan global, mengelola sumber daya bersama kita. Di dunia tanpa batas, kita harus merangkul konsep pengelolaan global. Sumber daya bumi, udara, air, tanah, milik seluruh umat manusia. Kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengelola sumber daya ini secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Ini membutuhkan pergeseran dari pola pikir ekstraksi dan konsumsi ke pola pikir konservasi dan regenerasi. Kita harus mengembangkan model ekonomi baru yang menghargai keberlanjutan di atas keuntungan jangka pendek. Kita harus berinvestasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi lain yang mengurangi dampak kita terhadap planet ini. Pengelolaan global juga menuntut kerjasama internasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan lingkungan lintas batas, seperti perubahan iklim, polusi laut, dan deforestasi. Masa depan umat manusia bergantung pada kemampuan kita untuk bertindak sebagai penata layang yang bertanggung jawab atas planet kita. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas global dan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga rumah kita bersama. Bagian 11. Masa depan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Visi pemerintahan global yang terdesentralisasi bukanlah fantasi utopis. Ini adalah tanggapan pragmatis terhadap tantangan abad ke-21. Ini adalah ajakan bertindak untuk semua yang percaya pada masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Bayangkan dunia di mana setiap orang memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi yang berkualitas. Bayangkan dunia di mana konflik diselesaikan melalui dialog dan kerjasama, bukan kekerasan dan perang. Bayangkan dunia di mana keragaman dirayakan dan di mana setiap orang merasakan rasa memiliki. Inilah masa depan yang bisa kita ciptakan bersama. Ini adalah masa depan yang layak untuk diperjuangkan. Ini adalah masa depan di mana umat manusia mencapai potensi penuhnya. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi ini. Di dunia di mana batas-batas negara hanyalah kenangan masa lalu dan tata kelola yang terdesentralisasi berkuasa, seni dan budaya memainkan peran yang transformatif. Keduanya menjadi bahasa universal yang menyatukan kita semua, melampaui perbedaan geografis dan ideologi. Bayangkan sebuah permadani global yang ditenun dari beragam benang kreativitas manusia, di mana setiap budaya menyumbangkan warna dan coraknya yang unik.
Dari seni jalanan yang semarak di lanskap kota, hingga kerajinan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, setiap bentuk ekspresi menemukan tempatnya di dunia baru. Seni menjadi alat yang ampuh untuk pendidikan dan pencerahan, memupuk empati dan pemahaman di antara orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Museum, galeri, dan teater beroperasi tanpa batas, menawarkan ruang virtual dan fisik di mana siapapun dapat mengalami kekayaan warisan global. Musik, tarian, dan sastra berkembang sebagai pengalaman bersama, menyatukan orang-orang dalam perayaan kemanusiaan kolektif kita. Festival dan pertukaran budaya menjadi norma, memungkinkan kita untuk menghargai dan belajar dari berbagai cara kita mengekspresikan keberadaan bersama. Di dunia tanpa batas ini, seni dan budaya bukan sekadar hiburan. Keduanya adalah detak jantung masyarakat, mendorong perubahan sosial dan menginspirasi kita untuk membangun masa depan yang berakar pada rasa saling menghormati dan kolaborasi. Seni dan budaya mengingatkan kita bahwa terlepas dari perbedaan kita semua adalah bagian dari satu komunitas global. Berjuang menuju tujuan bersama, yaitu harmoni dan kesejahteraan. Mari kita rangkul visi ini dan bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana seni dan budaya adalah jembatan yang menghubungkan kita semua. Memupuk pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap keindahan yang terletak pada keragaman kita. Inilah dunia yang dapat kita bangun, dunia di mana kreativitas tanpa batas, dan di mana setiap suara, setiap cerita, dan setiap mahakarya berkontribusi pada simfoni pengalaman manusia yang kita